Halo semua, ada lebih dari 70 game free to play yang akan hadir di konsol dan PC pada tahun 2025. Game-game ini menawarkan pengalaman bermain tanpa harus membayar di awal dan berpotensi menjadi raksasa di industri game. Hari ini kita akan melihat 20 game free to play paling mengesankan yang akan rilis pada 2025. Mencakup berbagai genre sebanyak mungkin dari shooter hingga game olahraga, dari open world hingga dungeon crawler. Jika kamu ketagihan dengan serial Arcane, pasti sudah familiar dengan Jing dan kawan-kawan. Mereka akan hadir di 2XKO tahun ini, sebuah game fighting 2 versus 2, di mana kamu dan temanmu masing-masing memilih karakter dan bekerja sama dengan sistem take in and out saat bertarung. Dan jangan khawatir jika kamu tidak punya teman, karena ada mode solo juga. 2XKO memiliki kontrol yang mirip dengan game fighting lainnya, dengan serangan ringan, sedang, dan berat, serta gerakan spesial unik. Riot Games ingin menjadikan game ini sebagai e-sport, dengan gameplay yang membutuhkan strategi dan taktik lebih dari sekedar asal pencet tombol. Sistem ini memungkinkan pemain membangun combo dan memanggil partner di momen yang tepat untuk melanjutkan serangan. Untuk pemula, ada fitur auto combo yang menyederhanakan setiap karakter, sehingga pemain baru tetap bisa bertahan melawan pro player, membuat setiap ronde tetap kompetitif. 2XKO akan hadir di PS5, Xbox Series, dan PC pada tahun 2025. Banyak game first person shooter yang akan rilis tahun ini, tapi yang paling saya nantikan adalah Fragpunk. Dari luar, game ini mungkin terlihat seperti hero shooter biasa, tapi tunggu dulu, ada gimmick unik yang pasti kamu suka, kartu. Setiap pemain mendapatkan satu set kartu acak yang bisa dipilih dalam game untuk mengubah jalannya permainan. Mengubah medan perang seperti hujan yang menyamarkan suara langkah kaki, atau lantai beku yang membuat semua pemain meluncur seperti arena seluncur es. Mengubah mekanik inti seperti Sacred Headshot yang bisa membuat kepala semua pemain menjadi raksasa dan lebih mudah ditembaknya, atau sebaliknya, mengecil seperti karakter dari Beetlejuice. Bahkan gravitasi bisa diubah, jadi kita bisa membalik seluruh dunia saat bermain. Fragpunk punya potensi besar dan kabar baiknya, game ini sudah punya tanggal rilis 6 Maret 2025, gratis di PlayStation, Xbox, dan PC. Jika kamu mencari action RPG di tahun 2025, coba lihat Wuthering Waves. Game ini baru saja dirilis di PS5 minggu ini, bergabung dengan PC dan mobile, bersamaan dengan update besar 2.0. Sebagai open world action RPG yang sangat dinantikan, game ini menghadirkan karakter-karakter resonator yang dirancang dengan sangat detail dan menarik. Sistem pertarungannya luar biasa, memungkinkan kita untuk menghindar, melakukan counter attack, dan mengganti anggota tim dengan mulus untuk melanjutkan serangan. Fitur intro-outro sistem mendorong pemain untuk menghubungkan serangan antar anggota tim, memberikan buff dan efek status. Setelah memiliki banyak resonator, kita bisa memilih sinergi karakter yang tepat, seperti Carlota, si penembak pistol, dan masih banyak karakter baru yang akan terus ditambahkan secara berkala. Di luar pertarungan cepat, game ini juga menawarkan misi cerita dan eksplorasi sebagai bagian inti dari gameplay. Dengan update 2.0, wilayah baru bernama Rinaskita telah ditambahkan, di mana festival karnaval dimulai dan kisah utama baru dimulai. Pembaruan ini juga menghadirkan cara baru untuk menjelajahi dunia, termasuk terbang bebas melintasi langit, gondola untuk bernavigasi di udara, bahkan menaiki air terjun. Wuthering Waves 2.0 sudah tersedia sekarang di PS5, PC, dan mobile. Lihatlah The Ballad of Antara, sebuah game RPG dark fantasy yang akan datang. Demo sepanjang 14 menit dirilis akhir tahun lalu, dan dari tampilan awalnya, game ini tampaknya merupakan petualangan open world ala Souls-like yang terinspirasi dari Sekiro dan Elden Ring. Kita akan bermain sebagai emissaries, entitas kuat yang mampu menggunakan life force dari Essence. Dunia dalam game ini terhubung dengan dimensi lain, jadi ada 2 lapisan dunia dalam satu game, dan karena game ini gratis, kita bisa menikmati dunia tersebut tanpa biaya. Dari cuplikan yang sudah diperlihatkan, kita bisa melihat pertarungan brutal, termasuk boss fight yang sulit yang akan mengasah keterampilan dodge dan parry hingga maksimal. The Ballad of Antara bisa dimainkan sendiri atau bersama hingga 3 pemain secara online. Kita masih menunggu konfirmasi resmi mengenai platformnya, tetapi beberapa trailer menyebut PS5, PC, dan mobile sebagai target rilis. Game ini masuk dalam daftar top 5 yang paling saya nantikan di 2025. Tapi satu hal yang bikin penasaran, bagaimana monetisasinya? Bisa jadi ini game gacha. Tahun lalu kita melihat Project Mugen, sebuah open world urban yang menggabungkan banyak elemen dari berbagai game favoritmu, mulai dari web swinging ala Spider-Man, pertarungan mirip Genshin Impact, dunia luas seperti GTA, hingga minigame ala Live Sim. Tapi sekarang Project Mugen sudah tidak ada lagi karena telah berganti nama menjadi Ananta, yang dalam bahasa Inggris berarti Infinity. Sepertinya kita akan menghabiskan selamanya di dunia Ananta. Update terbaru memperlihatkan berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan, dan game ini benar-benar penuh aksi. Di Nova City, kita bisa
bertarung jarak dekat atau adu tembak sambil berkendara dengan kecepatan tinggi, menggunakan ban mobil sebagai senjata untuk melumpuhkan musuh, menikmati pertarungan yang beragam dan penuh warna, melawan bos epik yang menunjukkan bahwa game ini tidak terikat dengan realitas. Konsepnya semakin menarik dengan latar belakang dunia yang digambarkan sebagai tempat di mana realitas dan anomali hidup berdampingan. Lihat saja di satu cuplikan apakah itu Mecha King Kong dan kenapa ada kereta yang melayang. Ananta benar-benar membuat saya penasaran. Datang lebih cepat, tepatnya Februari ini, adalah Midnight Murder Club, sebuah first person shooter dengan twist unik, semuanya dalam kegelapan total. Tiap pemain dibekali senjata dan senter, tapi sepenuhnya terserah pemain apakah ingin menggunakan cahaya atau tidak. Memang bisa berjalan dalam gelap, tapi siap-siap nabrak banyak hal, dan begitu cahaya terlihat, pemain lain langsung tahu ada seseorang di dekatnya, menambah ketegangan dalam permainan. Yang membuatnya makin mencekam adalah fitur proximity chat. Pemain bisa berbicara dengan yang lain di ruangan berbeda. Suara terdengar teredam dan bergema, tergantung jarak, bisa digunakan untuk memberi petunjuk ke teman atau melacak posisi lawan. Dan yang paling gila, setiap tembakan akan menerangi jalur balik ke penembaknya, memperlihatkan lokasinya ke semua orang. Saya sempat memainkan betanya bersama teman-teman dan benar-benar seru. Mungkin ini bukan game yang akan bertahan lama, tapi untuk malam game bareng teman, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dan super fun. Midnight Murder Club rilis Februari ini. Saat ini Delta Force sedang dalam open beta di PC dan akan dirilis penuh hampir di semua platform kecuali Switch pada 2025. Game tactical shooter ini hadir untuk menantang Call of Duty dan Battlefield. Dan jujur saja, sepertinya Battlefield sudah kalah duluan. Mode utama kita bermain sebagai seorang prajurit di tengah medan perang besar. Kendaraan militer seperti helikopter dan tank bisa digunakan tergantung ukuran pertempuran. Zona pertempuran harus dikuasai, dipertahankan atau direbut mengikuti dinamika perang yang terus berubah. Operator dalam Delta Force adalah kelas dengan loadout berbeda, unggul di satu aspek tapi lemah di yang lain, menentukan peran pemain dalam pertempuran. Mode lainnya selain perang skala besar, Delta Force juga menawarkan mode extraction. 3 pemain masuk ke zona musuh, mengambil loot dan keluar hidup-hidup. Mode PvE raid yang baru diumumkan, belum banyak detail tapi ini menambahkan tantangan kooperatif melawan AI. Delta Force akan memulai uji coba di konsol pada Januari, yang kemungkinan akan membawa kita ke rilis penuh di akhir tahun atau open beta di semua platform. Siap bertempur di Delta Force? Coba lihat Unending Dawn, sebuah game yang hampir tidak kita ketahui apa-apa sampai tiba-tiba muncul trailer mengejutkan. Menyusul investasi PlayStation dalam China Hero Project. Game ini adalah kombinasi Souls-like dengan gaya anime ala gacha. Para fans bahkan sudah menjulukinya anime Dark Soul, dan jelas terlihat alasannya. Dalam cuplikan 5 menit kita melihat pertarungan boss epic yang memperlihatkan gerakan keren dari karakter utama. Boss yang secara brilian melanggar aturan pertarungan dan membuat kita frustasi dengan cara yang menyenangkan. Game ini dikonfirmasi untuk PS5 dan mobile. Dengan info lebih lanjut akan diumumkan pada April. Konsep cross-platform Unending Dawn tampaknya dirancang dengan sinergi antar perangkat. Bagian sulit dimainkan di rumah dengan controller, daily grind dan login dilakukan di ponsel. Untuk saat ini PC belum dikonfirmasi, tapi akan sangat mengejutkan jika game ini tidak dirilis di PC sebelum tanggal peluncuran. Ingat game Splitgate, first person shooter yang memberi kita kekuatan teleportasi? Nah, para pengembangnya kembali dengan sequel yang diberi judul Splitgate 2. Bayangkan saja kalau Halo dan Portal punya anak, maka itulah konsep game ini. Game pertama memiliki nuansa arcade yang kental, dan Splitgate 2 berencana untuk mempertahankan vibe itu, namun dengan fokus yang lebih serius pada permainan taktis. Menggunakan portal untuk menyerang musuh dari belakang dan menipu lawan menjadi kunci dalam pertempuran. Mode inti adalah 4 versus 4 dengan lebih banyak mode yang akan diumumkan segera. Selain itu, gaya seni baru di game ini akan memperkuat sistem kosmetik yang bisa dijual. Splitgate 2 bisa jadi game besar jika mendapatkan dukungan yang tepat, sesuatu yang sangat disayangkan tidak didapatkan di game pertama. Game ini akan hadir di PS5, PS4, Xbox, dan PC tahun ini. Sebuah game yang sedikit lebih jauh rilisnya datang dari pencipta Warframe, yaitu Soulframe. Ini adalah third person fantasy RPG yang menggabungkan banyak elemen crafting system dari Warframe dengan skill tree ala RPG standar. Kita berada di dunia yang terancam oleh korupsi yang terus menyebar, dengan dunia yang terbagi menjadi 2 wilayah. Topside, dunia terbuka yang bisa dijelajahi, Undercity yang merupakan dungeon yang terus berubah secara prosedural. Pertarungan berfokus pada melee, namun ada juga opsi jarak jauh seperti sihir dan melempar senjata ala God of War dan memanggil kembali. Ada juga sistem stealth yang memungkinkan kita untuk mengeliminasi musuh secara diam-diam. Meskipun game penuh tidak akan dirilis tahun ini, versi lebih kecil yang disebut Preludes akan hadir sebagai pemanasan.
Ingat waktu dulu ketika setiap game di daftar ini adalah Battle Royale. Nah, saya menemukan yang baru dan tentu saja anime lagi, Fate Trigger The Novita. Game ini adalah tactical shooter dengan gaya anime 3D hero base yang akan hadir di PS5, Xbox Series, dan PC. Kita akan terjun ke dalam dunia dinamis yang penuh dengan pulau terapung dan tentunya didorong oleh jiggle fisik. Dari yang saya lihat, game ini lebih berwarna dari Fortnite namun dengan nuansa yang lebih mirip Apex Legends. Pemain menggunakan view orang ketiga, tetapi ketika mengarahkan senjata akan beralih ke view orang pertama. Senjata yang akan digunakan menggabungkan elemen realistis dan sci-fi. Setiap karakter memiliki skill unik seperti dinding pertahanan atau kemampuan terbang di langit. Salah satu karakter wanita bahkan memiliki lipstick yang bisa melacak musuh. Tapi saya harus akui, saya jadi tertarik untuk mencobanya. Jika Anda suka warna-warna cerah, coba lihat Project Ethos. Nama game ini kemungkinan akan berubah menjelang rilis. Project Ethos adalah gabungan dari hero shooter, extraction shooter, dan rogue elite. Biarkan saya jelaskan sedikit. Setiap karakter memiliki kemampuan unik, namun fokus utamanya adalah gunplay yang tidak boleh terganggu oleh kemampuan. Setiap pertandingan bersifat persistent, yang artinya Anda bisa langsung bergabung ke dalam pertandingan yang sudah dimulai oleh pemain lain. Pemain lain mungkin sudah memiliki peralatan lebih canggih, tapi 10 menit kemudian Anda akan bertemu pemain baru yang baru saja respawn, dan kini Anda yang memiliki gear lebih tinggi. Dunia ini adalah PvPvE yang berarti selain berhadapan dengan pemain lain, Anda juga harus mengalahkan AI musuh dan berharap bisa menyelesaikan sebelum bertemu dengan pemain sungguhan. Project Ethos akan hadir di PS5, Xbox Series, dan PC akhir tahun ini. Cek Spectre Divide, tactical shooter yang terinspirasi oleh Valorant, di mana kita harus menyerang dan bertahan di 2 situs bom. Tapi ada twist besar, hanya 3 pemain yang ada di tiap tim, meskipun ini adalah pertandingan 6 versus 6. Kenapa bisa begitu? Karena setiap pemain memiliki Spectre yang bisa dilemparkan untuk menciptakan klon diri kita sendiri. Dengan klon ini, kita bisa memantau diri kita sendiri dalam waktu nyata. Bukan AI yang mengendalikan klon tersebut, kita yang mengendalikannya. Klon ini bisa merespon keadaan saat karakter utama kita sedang diserang atau dikepung. Kita bisa langsung mengambil alih klon untuk melawan balik. Mereka menyebutnya duality, dan saya rasa ini bisa lebih dari sekedar gimmick. Arcadegeddon, sebuah roguelike arcade shooter, akan beralih ke model free-to-play sebelum April. Game ini menggabungkan PvE dan PvP, dan ceritanya berfokus pada menyelamatkan arcade lokal kita dari virus. Kita bermain dari sudut pandang orang ketiga dan secara metodis berlari serta menembak melalui berbagai biome, membersihkan korupsi dengan setiap tembakan atau lebih tepatnya dengan ribuan tembakan. Sebagai roguelike, kita memulai setiap permainan dengan peralatan minim dan mencari loot sepanjang perjalanan. Senjata yang digunakan mungkin umum, tapi bisa dilengkapi dengan upgrade elemen untuk mengeksploitasi kelemahan musuh. Selain itu, ada power up yang bisa meningkatkan kecepatan, ukuran magazin, dan jangkauan ledakan. Arcadegeddon direncanakan rilis pada kuartal pertama tahun ini. Saya akan terus mengabari kabar terbaru. 2025 tampaknya akan menjadi tahun bagi game free-to-play anime. Dan berikut satu lagi, Neverness to Everness. Game ini memiliki banyak kesamaan dengan game Ananta yang kita bahas sebelumnya. Berlatar di dunia terbuka urban supernatural yang penuh dengan anomali. Kita ditugaskan untuk menjaga kota tetap aman. Namun ketika tidak sedang bertugas, kita bisa menghantam musuh dan menikmati kehidupan di kota. Neverness to Everness adalah game gaya hidup, game manajemen, dan game tentang ekspresi diri yang artinya sangat customizable. Fitur kecil yang menjadi sorotan seperti NPC yang mencari perlindungan saat hujan turun membuatnya terasa hidup dan dinamis, dan saya akui Neverness to Everness terdengar cukup menyenangkan untuk diucapkan. Game ini akan hadir di PS5, Xbox Series, PC, dan mobile tahun ini. Ada beberapa game olahraga yang akan datang tahun ini, dimulai dengan skate. Game skateboarding arcade ini telah dalam pengembangan selama bertahun-tahun, dan akhirnya kita mendapatkan konfirmasi bahwa game ini akan rilis pada awal 2025. Kita akan melihat kreator karakter yang komprehensif dan beberapa opsi kustomisasi papan, dan karena game ini adalah layanan langsung yang akan didukung bertahun-tahun ke depan. Apa yang kita lihat di hari pertama hanya akan menjadi fondasi dari apa yang akan muncul di hari ke-1000. Ini mungkin bisa disebut sebagai MMO skateboard pertama. Sistem trik dalam game ini mengharuskan kita untuk menggerakkan stick controller dengan ibu jari untuk meniru gerakan kaki di dunia nyata. Ada juga aktivitas pop-up di kota untuk membantu pemain bertemu dan bersaing satu sama lain. Dan ada mode cerita yang masih dirahasiakan oleh pengembang. Skate akan hadir di PS5, Xbox Series, PC, dan konsol generasi sebelumnya, PS4 dan Xbox One pada awal 2025. Jadi, para pemilik PS4 dan Xbox One tidak perlu khawatir. Sambil membahas game olahraga, ada juga Maximum Football, versi football dengan pelindung yang baru saja dirilis di Steam bulan lalu dengan ulasan
kesan campuran. Dalam game ini kita membangun tim, merekrut pemain, dan mengembangkan roster untuk tantangan meraih gelar juara. Game ini direncanakan untuk dirilis di platform lain, termasuk konsol generasi sebelumnya pada 2025. Terdapat game sepak bola free to play yang akan datang dengan beberapa bola dan tujuan, tetapi sayangnya itu saja yang saya ketahui saat ini. Trailer yang ada hampir tidak menunjukkan gameplay, hanya cuplikan alpha yang awalnya dapat terlihat di internet dan sebagian besar dalam tampilan vertikal. Jadi sepertinya kita tidak perlu mengharapkan game ini hadir dengan banyak aksi gol tahun ini, tetapi saya harap saya salah. Salah satu game yang telah kita lihat beberapa kali tahun lalu adalah Path of Exile 2. Game ini yang dengan bangga berstatus free to play pada awalnya memiliki paywall saat rilis pertama, dan masalah itu kini sedang diperbaiki. Saat ini Path of Exile 2 dalam early access, memungkinkan pemain untuk mengakses versi game yang belum selesai dengan biaya murah. Ketika game ini selesai sepenuhnya, kemungkinan tahun ini kita dapat memainkan Path of Exile 2 secara free to play. Jika kamu belum melihatnya, game ini adalah action RPG yang lebih mengarah ke dungeon crawler dengan level yang dihasilkan secara prosedural dalam tampilan isometrik. Fitur terbaru yang sangat saya sukai adalah dodge roll yang sepertinya tidak terlalu penting, tetapi ternyata mengubah segalanya. Jumlah senjata dan tipe kelas yang bisa dikuasai di Path of Exile 2 cukup banyak, dan sejujurnya nilai $25 untuk early access-nya sangat sebanding. Namun kita sedang membicarakan game free to play, jadi yang menarik adalah bahwa Path of Exile 2 akan hadir secara gratis pada 2025 di PS5, PC, dan Xbox Series. Pencipta Steel Hunter Wargaming berencana untuk membawa game mech PvPvE mereka ke konsol setelah open beta di PC pada musim semi 2025. Dikenal dengan kesuksesannya dengan World of Tanks dan World of Warship, Wargaming membawa tembakan taktis dan strategis dengan elemen arcade ke Steel Hunter. Dengan kualitas yang sama seperti judul-judul mereka sebelumnya, ini akan menjadi pengalaman unik bagi pemain konsol. Saat ini dalam tahap beta pengembangan game mobile Star Wars Hunter, sebuah arena shooter akan perlahan-lahan dipindahkan ke platform lain pada 2025 dimulai dengan PC pada bulan Januari. Bersama dengan pembaruan visual, game tembak-tembakan tim ini sedang menguji apakah kontrolnya cukup baik untuk diterima oleh audiens dengan keyboard dan mouse, serta pemain dengan controller. Dunia Star Wars Hunter yang berwarna-warni dengan cepat menggabungkan era lama dan baru dari franchise ini dengan cara yang ramah keluarga. Itu tadi 20 game free to play 2025 yang akan rilis. Sampai jumpa di video lainnya.